Alhamdulillah, berita gembira bagi orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Rahmat dari Allah, keberkahan dalam kehidupan, dinaikkan darajat. Belum lagi tidak ada balasan bagi orang yang sabar selain surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar pahala orang-orang yang sabar. Orang-orang yang diuji oleh Allah, jangan anda yang merasa disiksa atau diazab atau diturunkan musibah karena Allah ingin susahkan kita. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru sayang dengan kita, cinta dengan kita. Karena bukti kesayangan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita tapi diberikan ujian? Itulah para nabi dan rasul. Sebagaimana dikenal Ayub alaihi salam dengan sabarnya, sampai kita menyebutkan sabar Ayub. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aku diuji oleh Allah dengan 2 kali lipat sakitnya daripada orang biasa. Tapi Rasulullah SAW selalu sabar karena dia meyakini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas bagi orang yang sabar kecuali dengan balasan yang tidak ada batasnya. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar sabar. Kalau tidak bisa sabar, bersabarlah. Bersabarlah dan bersabarlah. Karena sabar tidak ada batasnya. Sebagaimana pahalanya tidak ada batasnya. Bahkan tidak ada balasan bagi orang yang sabar selain surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Memang sabar itu pahit, tapi pahalanya manis. Memang sabar itu susah, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala istimewa. Makanya kita selalu melihat bagaimana ujian para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diusir dari rumahnya, diusir dari negerinya. Anaknya semua meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dan banyak ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW menghadapinya dengan kekuatan sabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merenung mengapa Allah menurunkan musibah dalam kehidupan kita? Sebagian orang mungkin merasa kecewa, merasa bahwa musibah adalah bentuk murka Allah. Namun sesungguhnya musibah itu bisa menjadi jalan turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidup kita. Almarhum Syekh Ali Jabir menjelaskan bahwa musibah bukan selalu pertanda buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar berita kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian berupa musibah adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Musibah mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya kecuali dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641, Muslim nomor 2573. Almarhum Syekh Ali Jabir menekankan bahwa dengan musibah Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita di dunia maupun akhirat. Lihatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakitnya bertahun-tahun, namun beliau tetap bersyukur dan bersabar. Dalam Quran surat Shad ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesabarannya Nabi Ayub. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba,
sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Hikmah musibah menurut almarhum Syekh Ali Jaber, pertama yaitu musibah menghapuskan dosa. Setiap rasa sakit dan kesedihan yang kita alami adalah cara Allah menghapus dosa kita. Yang kedua, musibah meningkatkan derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di surga. Maka ia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad, sanad hasan. Begitu juga musibah yang sabar kita terima menjadi sebab diangkatnya derajat kita. Yang ketiga, hikmah musibah menurut almarhum Syekh Ali Jaber adalah musibah mengingatkan kita kepada Allah. Terkadang manusia lupa kepada Allah saat dalam kelapangan, tapi saat diuji manusia kembali berdoa dan mendekat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 42. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad. Kemudian kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan penderitaan agar mereka memohon kepada Allah dengan tunduk hati. Musibah adalah wujud cinta Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang sabar, baginya pahala kesabaran, dan barang siapa yang marah, baginya dosa kemarahan itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika kita ditimpa musibah, yakinlah bahwa Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya. Allah ingin kita lebih dekat kepadanya, ingin membersihkan kita dari dosa, dan ingin mengangkat derajat kita. Jadi, jadikanlah musibah sebagai momentum muhasabah dan memperbaiki diri. Tetaplah sabar, tetaplah bersyukur, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan ayat 6, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Semoga kita termasuk orang yang sabar dan mendapat keberkahan dari setiap musibah yang menimpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.